Indonesia merupakan salah satu bangsa yang kaya akan budayanya. Begitu pula dengan hasil karyanya. Salah satu karya bangsa Indonesia yang cukup dikenal adalah kebaya. Sebagai salah satu identitas bangsa yang diakui mata dunia, kebaya semakin memperlihatkan eksistensinya. Hal ini terlihat dari model dan motif kebaya hasil rancangan seorang Anne Avanti. Perancang busana kelahiran Semarang 20 Mei 1964 ini memulai awal karirnya sebagai perancang busana di tahun 1989. Bermula dari sebuah rumah kontrakan yang hanya bermodalkan mesin jahit, kini Bunda Anne adalah pemilik 2 buah butik di Mall Kelapa Gading dan rumah pengantin di Grand Indonesia, Jakarta. Hasil desain kebaya karya Bunda Anne Avanti mendapatkan banyak apresiasi. Berbagai penghargaan diantaranya Appreciation to Anne Avanti as Guest Speaker di Hari Kartini 2013 lalu dan penghargaan Cantik Awards di tahun 2009. Tidak heran, dari masyarakat biasa, pejabat negara, bahkan sampai selebriti tanah air bangga menggunakan kebaya hasil rancangannya loh sahabat. Bahkan kebaya Bunda Anne selalu ditampilkan sebagai bagian dari busana peserta pemilihan Putri Indonesia dan Miss Universe. Wow, keren banget kan? Meskipun sukses berkarir menjadi perancang busana, namun Bunda Anne juga dikenal sangat religius. Membagi waktu antara profesi dengan kegiatan sosial. Ia tidak segan membagi ilmunya kepada pelajar SMK yang ingin belajar membuat kebaya, serta mengurusi rumah singgah Wisma Kasih Bunda yang didirikannya sejak tahun 2002. Rumah yang selalu terbuka bagi penderita astreniani, tumor, dan penderita cacat lainnya. Nah, sahabat, mau lebih dekat dengan Bunda Anne? Jangan beranjak dari tempat kalian dulu ya. Halo sahabat, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian semua dalam acara yang dapat memberikan kalian inspirasi tentang dunia profesi. Di mana lagi kalau bukan di acara Profesiku, Profesimu. Nah sahabat, di episode yang spesial kali ini yang bertepatan di Hari Kemerdekaan, tentu profesi yang kita angkat juga bakal spesial, yaitu desainer kebaya. Nah, selama kurang lebih setengah jam ke depan bersama saya Cynthia Steven Dan saya Dedi Sanjaya dan Bunda Anne Avanti. Halo Bunda, apa kabar? Syukur baik. Alhamdulillah. Wah Bunda, hari ini kita tuh excited banget. Nah sahabat di rumah juga pasti excited banget. Kita bisa langsung ngobrol dengan Bunda Anne Avanti ya. Ya Bunda, jadi tujuan kita kesini tuh pengen nih Bunda mengupas lebih jauh nih tentang profesi Bunda sebagai seorang desainer kebaya. Nah sebelumnya kita pengen tahu nih Bunda itu udah berapa lama sih menjadi seorang desainer kebaya? Sebenarnya profesi desainer itu tidak harus kebaya ya, tapi memang kadang-kadang publik menyamakan dengan saya desainer kebaya. Sebetulnya lebih kepada konten lokal ya, yang berbau busana nasional gitu. Dan perjalanan saya ke depan dan ke belakang adalah sebuah perjalanan yang penuh cahaya, yang tidak hanya berbicara tentang fashion, tapi banyak sekali hal-hal yang menyangkut kehidupan. Dan perjalanan 25 tahun ini perjalanan yang tidak pendek, tidak juga panjang. Orang bisa berkarya dalam waktu 25 tahun tapi tanpa makna, bisa. Sebetulnya bukan karena berapa lamanya, tapi bagaimana memaknai perjalanan itu sendiri, jadi, bukan karena tahunnya. Prosesnya lah ya selama 25 tahun itu. Ya. Nah Bunda, kenapa sih Bunda malah ingin menjadi seorang desainer kebaya? Padahal kan kalau desainer-desainer sekarang lebih milih ke baju-baju yang modern, yang lebih mudah dan lebih banyak juga dicari orang. Sebenarnya yang memberitahukan bahwa saya desainer kebaya itu adalah publik. Termasuk ya ini adalah publik kan gitu. Tapi sebetulnya tidak ada desainer kebaya, itu tidak ada. Desainer titik, bidangnya kita bermacam-macam. Bisa ready to wear, bisa etnik, tradisional etnik. Nah, tradisional etnik itu sendiri masuklah kebaya di dalamnya. Ada baju kurung, ada songket, ada batik. Nah, ketika pada awalnya Bunda yang hanya lulus dari SMP, tidak pernah mengenyam pendidikan yang lain, bertumpu kepada satu ibu yang mempunyai satu
talenta yang besar dan kemudian diturunkan kepada anaknya menjadi DNA kreatif, dan disitulah muncul ketika memasuki bangku sekolah itulah profesi ini sebetulnya sudah menjadi embrionya anak Avanti sebetulnya. Bunda menarik banget, tapi kalau boleh tahu nih Bunda 25 tahun itu kan waktu yang cukup panjang. Betul. Tapi gimana sih Bunda bisa akhirnya menjadi desainer sampai terkenal seperti ini ya, nama Bunda itu kan. Mungkin kalau saya mempunyai kepribadian yang tidak sesuai dengan image saya, juga orang tidak melihat siapa anak Avanti sebenarnya ya. Orang lebih lihat bajunya bagus, titik. Sama itu titiknya adalah kesuksesan, keseimbangan. Nah, kalau ditanya seperti apa sih supaya bisa terkenal, bisa sukses, kalau seimbang. Ketika mungkin baju saya bagus, kepribadian saya tidak bagus, mungkin image saya tidak bagus, itu juga tidak akan bisa. Jadi terkenal iya, tapi tidak ada makna untuk orang lain gitu. Jadi antara karya, cinta, dan inspirasi itu harus nyambung jadi satu. Oke, luar biasa banget nih. Nah, Bunda kan banyak banget karya-karya yang udah Bunda ciptakan kan. Nah, itu untuk menurut Bunda khasnya punya Bunda sendiri itu yang membedakan dengan orang lain. Sebetulnya itu asumsi yang ditanyakan kepada publik. Betul. Apresiasi yang diberikan oleh publik gitu. Saya tidak bisa berbicara mengenai diri saya sendiri. Wow, punya saya bagus banget atau apa, tidak bisa. Oleh karena itu bekerja itu buat saya bukan masalah pekerjaannya, tapi bekerja itu masalah hati. Kalau hati kita tuh selalu nempel, fotografer yang jengkel akan tertangkap kamera dan terbaca pada hasil fotonya gitu. Jadi mengapa saya mungkin kok bisa terkenal atau mungkin anak Avanti begitu populer, dunia melihat siapa saya, itu saya rasa bukan masalah bagus bajunya, tapi bagaimana Bunda ini mengisi setiap karya itu dengan roh dan jiwa, berkarya dengan hati, ya gitu, menjiwai, kemudian dari rezeki yang diterima menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan mencari rezeki di tempat yang benar dengan cara yang benar, kemudian membagikan dengan cara yang tepat di tempat yang benar. Itu sebetulnya fokusnya itu di situ. Jadi bukan karena bagaimana Bunda bisa terkenal. Saat ini saya mukul adik pun bisa diterkenal. Nah, iya kan? Tapi Bunda bener ya. Kalau misalnya kita ada hati, ada perasaan untuk buat sebuah karya itu, justru malah terlihat di situ karyanya itu bagus dan menarik ya Bunda. Bunda kalau misalnya ngomongin kebaya itu kan ya, daerah itu kan masing-masing ada ciri khas kebayanya sendiri. Nah, berarti untuk menjadi seorang desainer sendiri nih, kalau untuk merancang satu kebaya butuh pengetahuan lebih dong untuk mana yang cocok untuk daerah, ciri khas daerahnya. Sebetulnya akan berjalan. Rasa, hati, cinta, inspirasi itu akan berjalan. Pendidikan itu adalah pengetahuan. Kalau kamu ngerti, berarti kamu nggak salah. Tapi kalau hati itu, karya itu tidak yang salah. Ekspresi itu adalah kemerdekaan. Nah, nih Bunda, dalam 17 Agustus kan Bunda juga salah satu desainer yang mengangkatkan kebaya. Nah, sedangkan kita tahu kebaya itu adalah yang mungkin Indonesia. Sekarang juga untuk anak-anak muda mungkin udah kuno, tapi Bunda bisa menyulapnya dengan yang wah dan glamor gitu. Nah, itu ide-idenya dari mana aja tuh Bunda? Kalau kita itu mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa, tuntunan inspirasinya itu nggak akan pernah habis. Ya kan? Dan kita tahu tujuannya. Adik begini mau ngapain? Saya dibeginiin mau ngapain? Karena niat saya tulus, adik menangkap. Jadi oleh karena itu kepercayaan untuk membuat sesuatu itu berdasarkan pengalaman dan pengetahuan itu penting. Tapi bukan harus mengetahui semuanya karena harus tahu gitu. Salah tuh juga nggak salah kok. Kebaya anak Avanti lahir karena kesalahan potong, asimetris, ya kan? Ya, kesalahan yang senantiasa membawa perubahan itu adalah kesalahan yang berdampak pada kebaikan. Ya. Kadang ide atau kreatif itu nggak ada batasnya, dari kesalahan muncul ide-ide baru. Betul. Pernah nggak sih Bunda ada satu pengalaman di mana misalnya konsumen ini nggak puas atau aku kan maunya gini tapi kok rasanya beda gitu? Anak Avanti dengan segala kelebihan dan kekurangannya sangat manusiawi. Kalau mereka minta A dapatnya B, biasanya kesalahan terletak kepada yang minta.
Kalau mereka tidak minta pada pertamanya dengan detail dan tidak memberitahu tentang maunya dari detail, pada saat fitting pertama tidak menceritakan tentang sesuatu yang detail, pasti akan bermasalah. Karena fitting di tempat saya itu terjadi bisa 5-6 kali. Jadi pertama harus bicara dulu, aku mau seperti ini, kemudian diwujudkan dalam sampel. Kalau di sampel itu tidak ada masalah, dilanjutkan. Saya tidak pernah mengatakan bahwa klien adalah pembeli adalah raja. Karena buat saya, pembeli saya atau klien saya itu adalah guru. Dan tempat di mana saya belajar tentang kehidupan. Nah Bunda, tadi kan kita bilang Bunda kalau bikin sesuatu itu harus dengan hatinya Bunda sendiri. Tapi kalau misalnya Bunda tiba-tiba ada customer nih, dan customernya minta dengan gaya yang klasik misalnya, dan di gaya klasik itu juga biasanya kan pasti Bunda nggak mau ketinggalan, Bunda harus kasih ciri khasnya Bunda sendiri kan. Nah itu gimana tuh Bunda kalau misalnya tiba-tiba nggak cocok sama customernya sendiri? Saya tidak pernah membuat baju tanpa fitting. Saya membuat baju dengan fitting pun tidak pernah saya jahit mati. Jadi perlu negosiasi yang panjang ketika pertama kali fitting. Itu membuat kelenturan kita masih ada. Nah, Bunda, kalau kita nanya soal kebaya sendiri, menurut Bunda itu makna daripada kebaya itu sendiri apa nih Bunda? Buat saya kebaya itu bukan sepotong baju. Buat saya kebaya itu adalah pembaharuan hidup yang membawa saya menjadi hidup lebih baik. Dari anak Avanti yang tidak pernah dikenal menjadi begitu terkenal. Kemudian menjadi anak Avanti yang menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kemudian menjadi anak Avanti yang akhirnya tidak hanya menjadi seorang fashion designer, tetapi juga memberikan kontribusi baik dalam perkembangan industri fashion maupun bagaimana kita memberikan satu subsidi bagi kemajuan kaum muda. Nah Bunda, berbicara soal ini kan kita mau mengarahkan sahabat di rumah juga kan, bagaimana sih menjadi seorang desainer gitu. Nah menurut Bunda nih ya, jenjang pendidikan itu penting sekali nggak sih, dan harus jalur mana yang kita lewatin? Kalau orang membaca tentang anak Avanti ada dua hal. Pertama, Anda melihat bahwa anak Avanti hanya lulus SMP, tidak pernah mengenyam pendidikan lain ataupun kuliah, termasuk tidak pernah juga belajar tentang fashion. Ini adalah karunia, tapi tidak demikian dengan orang lain. Orang yang sekolah ke Paris Milan tidak bisa jadi seperti anak Avanti. Terkadang juga belum tentu Ini ya. dilematis, ya. Jadi pertama adalah bahwa pendidikan itu tetap penting. Kalau anak Avanti harus melalui 15 tahun baru bertemu dengan sebuah karyanya, semoga yang sekolah dengan baik itu menemukan di tahun kelima. Pendidikan sangat penting, kalau bisa diraih dengan tinggi itu cepat nyampainya gitu. Tapi itu tidak demikian saja menentukan. Motivasi Bunda itu apa sih Bunda? Yang saya pegang itu adalah saya itu bukan desainer gitu, saya itu pelayan. Jadi saya belajar terus dengan sesuatu yang terjadi, melayani orang, beribadah juga baik, kemudian dengan orang tua nomor satu itu ya. Yang membuat saya menjadi seorang anak Avanti yang mungkin dikenal manusia, dikenal orang, dikenal sosok pribadi, itu sebetulnya karena kita terbatas. Dengan terbatas, kita nggak akan menjadi orang yang merasa kita bisa, toh? Nah Bunda, untuk aku juga pengen tahu nih sebenarnya menjadi seorang desainer kebaya itu suka dukanya udah apa aja tuh Bunda? Suka dan duka itu harus imbang. Kalau tidak imbang nanti tidak bisa populer atau tidak bisa sukses ya. Jadi saya mohon dengan penuh pengharapan bahwa suka dan duka tidak seimbang. Oleh karena itu ketika dalam duka itu adalah pelajaran yang diizinkan oleh Tuhan terjadi untuk menjadi sesuatu yang baik, lebih baik. Kalau sampai ada orang yang melakukan sesuatu dan tetap dilakukan dan kembali terjun ke bidang kesalahan yang sama, itu adalah kebodohan. Nah, kita belajar dari kesalahan, tapi kalau terulang lagi lebih parah lagi.
Ya, jadi intinya Bunda, walaupun misalnya kita ada banyak hal duka, ada misalnya masalah-masalah, tapi dari situ kita bisa dapat satu pembelajaran yang baik. Betul. Gitu kan Bunda. Iya. Nah Bunda, menurut Bunda nih, seiring zaman juga ya kan Bunda, banyak banget produk-produk asing yang mulai masuk ke negara kita, sedangkan kebaya aja udah mulai ditinggalin. Nah, itu tanggapan Bunda buat sahabat-sahabat di rumah atau kaum muda kayak gitu itu kayak gimana tuh Bunda? Salahnya sendiri. Karena kita menciptakan kelengahan. Oleh karena itu berkarya itu jangan takut. Ya, kemudian jangan pernah menyerah pada saya nggak punya modal. Itu yang salah itu juga salah sendiri. Karena modal itu didapat dari banyak hal. Berarti orang itu kurang memaknai talentanya. Karena sekarang kan banyak sekali orang muda yang punya talenta tapi nggak tahu mau bikin apa. Ya kan? Berarti dia itu belum fokus. Bunda ada nggak sih suatu penghargaan atau suatu hasil karya Bunda tuangkan dalam buku-buku atau Ya, gimana gitu, nih Bunda? Jadi saya terakhir menulis buku saya untuk saya sendiri. Ya nggak banyak berbeda dari buku 1, 2, 3, 4, 5 yang dikupas ya selalu inspirasi, karya, dan cinta. Terus begitu terus. Jadi ada, kalau ditanya pernah nggak, ya 5 buku itu buat seorang desainer yang ada yang belum pernah bikin buku, tapi Gramedia sudah membuat buku saya yang kelima. Dan besok adalah yang keenam. 25 tahun Ana Avanti berkarya, judulnya Perjalanan Penuh Cahaya. Gitu. Perjalanan penuh cahaya. Ya, jadi kalau bagaimana tidak menuangkannya, justru yang laku itu karena tertuangnya itu. Ya kan, gitu. Tertuang itu, gitu. Jadi hampir seluruh pengalaman hidup lah selama 25 tahun itu perlu diketahui oleh khalayak, oleh kaum muda, bahwa perjalanan itu tidak selalu bersinar. Semua perjalanan pasti berkelok. Manusia diciptakan Tuhan itu untuk memperbaiki. Oke, jadi buku itu tuh berisi tentang kehidupan dari seorang Ana Avanti lah ya, perjalanan hidup dari seorang Bunda Ana Avanti. Nah, Bunda, bicara seorang kebaya, menurut Bunda kan kebaya itu merupakan ciri khas daripada negara Indonesia kan Bunda. Apa sih misalnya sebagai seorang desainer yang bisa membuat eksistensi kebaya itu tuh tetap sampai sekarang itu dan sampai seterusnya juga? Semua orang berjualan, kalau tidak ada pembelinya, yang jualan akan tutup. Itu aja yang dipegang. Selama ada konsistensi antara penjual, pembeli, pemakai, itu baru bisa. Ada penjual, ada pembeli, tapi nggak dipakai. Harus ada itu, penjual, pembeli, dan pemakai. Nah Bunda kan ngomong-ngomong katanya Bunda juga masih sering aktif di yayasan Bunda nih. Ya, itu kenapa sih Bunda, kan padahal Bunda juga udah terkenal dan karya-karya Bunda juga udah lebih tinggi, tapi Bunda masih mau aktif di yayasan tersebut? Karena saya yang membuat, pasti saya aktif. Karena kalau tidak berarti ada satu kebohongan publik kan, bahwa seseorang berkata-kata tanpa perwujudan itu adalah kebohongan yang diciptakan oleh seseorang ya. Sebetulnya manusia itu hidup karena panggilan, dan saya merasakan panggilan yang tidak bisa saya kemukakan rasanya kayak apa. Tapi yang pasti saya ingin berkarya, mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan, baik bagaimana saya melakukannya, sampai dengan bagaimana kemudian saya membagikan rezeki yang saya punya. Dan setiap orang punya panggilan sendiri-sendiri. Orang tidak berhak untuk mengklaim aku lebih baik dari orang lain gitu. Jadi saya tidak pernah bisa menjawab mengapa. Yang pasti ketika panggilan Tuhan itu ada dalam diri saya, dan kemudian saya merasakan bahwa saya memang harus menanggapinya dengan kepekaan, ada sinyal perutusan yang membuat saya menjadi patuh kepada kehendaknya, sebuah pertanggungjawaban, itu terjadilah yang namanya kewajiban untuk berkarya dengan cinta, sehingga Wisma Kasih Bunda ini adalah perwujudan dari sebuah pelayanan karya cinta, bekerja di bidang kemanusiaan, berkecimpung di bidang kesehatan. Nah Bunda, untuk dari Yayasan Bunda sendiri itu udah berapa pasien sih yang udah Bunda bantu? Nah, ini perjalanan yang panjang ya sayang, bukan kemarin hari
atau sore kemarin. Ini perjalanan 14 tahun, 15 tahun. 14 tahun sampai oh 15 Ya tahun. kan, 14 tahun. Jadi sekarang Wisma Kasih Bunda ini sudah memiliki gedung yang barusan diresmikan oleh Bapak Gubernur Ganjar, kemudian juga sudah diresmikan oleh Bapak Uskup Monsinyur Puja Sumarto. Jadi perjalanan ini sudah cukup lama sehingga sekarang sudah mencapai pasien ke sekitar 950 anak yang sudah terbantu dari ya yang pasien-pasien dari banyak dari luar pulau, dari industri kita sendiri. Artinya industri itu adalah seputar kehidupan regional wilayah kita bekerja, dan juga dari pasien-pasien yang berasal dari orang-orang yang sudah kehabisan cara untuk mencari pengobatan, ya seperti itu. Bisa nggak nih Bunda berikan tips buat sahabat di rumah yang ingin sekali sih bisa seperti sosok seorang Bunda Ana Avanti? Pendidikan sangat berpengaruh, tetapi talenta itu merupakan kunci utama dari seseorang. Pendidikannya tidak jadi masalah. Orang berpendidikan di bidang hukum, sarjana hukum, bisa jadi penyanyi, ya kan? Tompi, dokter, tapi penyanyi, ya kan? Menentukan juga. Kenapa? Tidak menentukan juga. Tidak menentukan. Anak saya sekolah SMA jadinya chef, ya kan? Terus banyak sekali yang berkecimpung di dunia berbeda. Sehingga saya mengambil kesimpulan secara pribadi, bukan secara umum, bahwa talenta itu justru kunci sukses seseorang, bukan pendidikan. Nah sahabat, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil pada episode hari ini tuh bagaimana kita membuat suatu karya itu juga dengan hati. Betul banget. Ya, kemudian kita bekerja juga untuk sosial, dan pendidikan memang mungkin penting, tapi yang paling penting itu adalah talenta, untuk diri kita kemauan, sendiri. fokus dan niat gitu. Betul gitu Bunda. Nah Bunda, kita udah dapat banyak banget informasi dan pengetahuan dari seorang Bunda. Pengalaman yang menarik. Betul Kita banget. Bunda bisa mengetahui lebih jauh gitu kan. Kita juga bisa tahu menjadi seorang desainer itu ternyata nggak cuma hanya bekerja, tapi dengan hati untuk membuat sebuah karya. Luar biasa banget Bunda. Aduh Bunda, maaf banget nih mungkin kita mengganggu waktunya Bunda. Makasih banyak loh Bunda. Makasih banyak Bunda. Terima kasih. Salam buat kaum muda, jangan pernah berhenti untuk berkarya dan jangan pernah takut akan salah. Betul Dengerin banget, tuh kata sahabat. Bunda, salam kaum muda. Nah, sahabat, semoga episode kita kali ini dapat bermanfaat buat kalian semua ya. Bener banget tuh sahabat, tapi tetap aja nih sahabat-sahabat di rumah harus saksikan ya program yang dapat memberikan kalian inspirasi tentang dunia profesi. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 4:30 sore hanya di Profesiku. Profesimu. Nah, sahabat jangan lupa nih gabung bersama kita di fanpage Facebook Profesiku Profesimu. Dan follow Twitter kami di @p2daitv. Kalian juga bisa nih kirimkan kritik dan saran kalian ke nomor yang tertera di bawah sini. Oke lah, saya Didi Sanjaya, Dan saya Cynthia Steven beserta Bunda Ana Avanti, dan seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Wah, Bunda makasih banyak nih